Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu, menurut Mahfud, munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung ya, Ya? Pak? Sama tim plus ya, Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya, dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 seluruh itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak sama tim plus apa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang nggak Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak ya? Sama Kim Plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswa
siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus
konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung ya, Ya. Pak? Sama tim plus apa ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga. Dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang
ada yang 20, ada yang 25, kita coba ulang mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 sekolah itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, sama Kim Plus apa ya? ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1
Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak sama tim plus ya Pak ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak sama tim plus apa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, Pak, sama Kim Plus apa ya? ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih
kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti itu tidak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya? ya, Pak? Sama tim terus ya, Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, sama tim plus ya, Pak ya? ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua, kan? Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak sama tim plus ya Pak ya? Ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswa
siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus
konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus ya Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang Pak aja Pak. Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang
ada yang 20, ada yang 25, kita coba nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh kita seluruh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1
Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, ya? Sama tim plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh kita itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabung ya, Ya. Pak? Sama tim plus ya, Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua sih bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya ya? Sama tim plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih
kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 sekolah itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus ya Pak ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50, mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang sekolah. Tapi nanti itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, ya? Sama tim plus ya, Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kota kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung ya, Ya? Pak? Sama tim plus siapa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswa
siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang tapi nanti itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus
konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya. ya, Pak, sama tim plus ya, Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada
ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung berapa sekolahan apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak, sama tim plus siapa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1
Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut, pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh sekolah itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama Kim Plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh seluruh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak ya? Sama tim plus apa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. sama Imprus apa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kota kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak ya? Sama tim plus apa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih
kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh sekolah itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, Pak, sama Kim Plus ya Pak ya? ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fiksi gabungnya Ya. Pak sama tim plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 sekolah itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua sih bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bantu Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswa
siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus
konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya? ya, Pak, sama tim terus ya, Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada
ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua sih bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fiksi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus apa ya? Ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang nggak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1
Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang sekolah. Tapi nanti itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak ya? Sama Kim Plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 40. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 seluruh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, Pak, sama tim plus siapa ya? Ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 seluruh itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus siapa ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih
kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu, menurut Mahfud, munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Siapa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak, sama tim plus apa ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga. Dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 itu berkurang semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya ya? Pak, sama tim terus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswa
siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua sih bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus
konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya? sama tim Plus apa ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga. Dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang
jam 20, jam 25 kita coba kalkulasi nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 sekolah itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, Pak, sama tim plus apa ya? ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1
Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak sama tim plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangan. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50, mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal fiksi gabungnya Ya, sama Kim Plus apa ya? ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya? ya, Pak? Sama tim plus ya, Pak ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50, mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih
kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus siapa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, juga 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung ya, Ya. Pak? Sama tim plus ya, Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 seluruh itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bantu Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus apa ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswa
siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datangkan satu sekolah. Tapi nanti itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus
konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal bisa gabung Ya. ya, Pak, sama tim plus ya Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kota kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang
ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh seluruh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua sih bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya? Pak, sama tim plus siapa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang nggak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribunarus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1
Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh sekolah itu tentu nggak semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan
tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus ya Pak ya? Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh seluruh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak sama tim plus siapa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul 9:30 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, juga 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 sekolah itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 40. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, Pak, sama tim plus ya Pak ya? ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang aja Pak. Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih
kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fiksi gabung ya, Ya? Pak? Sama tim plus ya, Pak ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kotak kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan
ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar 12.000 atau 15.000 rupiah dan 17.000 rupiah. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh seluruh itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya, Pak, sama tim plus ya Pak ya? ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB, ya. Oke, terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai.
Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kota kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti kita itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu.
Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang, nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andli yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai. Karena itu, saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang konsultasi, komunikasi, ya. Pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak, sama tim terus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 70% itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua sih bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal visi gabungnya Ya. Pak, sama tim plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Pak kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Kahiyang tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan JPU, Suryanto menyatakan kode ke utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya. Pak ya? Sama tim plus siapa ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kota kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul 9:30 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti tujuh itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024.
Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabungnya Ya? Pak, sama tim Plus siapa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut.
Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba pilih mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Desakan ini terkait munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media. Sementara itu menurut Mahfud munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. Buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi. Ya, ya kita terus komunikasi. Saya diundang Muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Ya, insya Allah hadir. Ya, terima kasih. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah, yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara.
Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ke 3 sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Zulhas mendatangi sekolah SMA Negeri 1 Kalianda, lalu SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungan ketiga sekolah tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan tersebut. Pada kunjungan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda sekitar pukul setengah 10 pagi. Kedatangan Zulkifli Hasan tersebut disambut puluhan guru dan juga para siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kalianda tersebut. Setelah memberikan sambutan di SMA Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan program makan siang gratis tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Makan siang gratis tersebut memiliki beragam macam harga, dan dalam program makan siang gratis tersebut terdapat menu yakni lauk, sayur, buah, dan susu. Dan ia mengatakan dalam lauk program makan siang gratis tersebut bisa saja ayam ataupun juga ikan. Lalu harga untuk satu porsi makan siang gratis tersebut sekitar Rp12.000 atau Rp15.000 dan Rp17.000. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis tersebut sudah berjalan 10 titik untuk dirinya saja. Lalu untuk menteri-menteri lain juga sudah mulai disosialisasikan terkait program makan siang gratis tersebut. Lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga mengungkapkan ataupun menyampaikan bahwasanya dalam program pengenalan makan siang gratis tersebut pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar 71 triliun hingga masa pelantikan ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik, begitu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Mendak, yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk ketayangannya. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung untuk berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti 7 sekolah itu berkurang semua. Kalau semua itu bisa. Mantan Menko Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harusnya memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan istrinya Kahiyang Ayu, Abdul Ghani Kasuba, yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Terkait hal tersebut, Bobi menjawab dirinya akan mengikuti prosedur hukum yang berjalan bila nantinya dilakukan pemanggilan. Namun disinggung apakah kenal dengan Abdul Ghani, menantu Presiden Joko Widodo itu langsung pergi meninggalkan awak media.
Sementara itu, menurut Mahfud, munculnya nama Bobi dan Kahiyang dalam persidangan tersebut telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Ia pun menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut. Ia juga berpesan kepada Bobi dan Kahiyang agar tidak perlu takut untuk mendatangi KPK jika merasa tidak bersalah. Nama Bobi Nasution muncul di dalam persidangan kasus suap yang menyeret nama Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Nama Bobi disebut oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, yang kala itu memberikan keterangan sebagai saksi. Di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Suryanto menyatakan kode Blok Medan adalah kode untuk petak tambang Bobi Nasution. Abdul Ghani sebelumnya sering menggunakan istilah Blok Medan untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Maluku Utara. Silaturahmi itu baik-baik saja. Jadi ketika Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan. PKS Pak buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya? Pak sama tim terus ya Pak ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif, realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Kosong menang, maka pilkada akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Karena kota kosong atau kolom kosong adalah pilihan yang sah yang bisa dicoblos oleh para pemilih, maka juga tidak ada larangan bagi pemilih atau publik untuk mengkampanyekan memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Tribuners Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Dalam kunjungan hari pertamanya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMKN 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah